Kewujudan Allah Subhanahu wa Ta'ala pada martabat ini adalah yang paling tinggi dan tidak mampu diketahui oleh seorang pun melalui usahanya secara akal dan terapan pancandria. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Kana Allah wa lam yakun syai'un ghairuhu." Maksudnya adalah Allah wujud dan tiada sesuatu yang wujud besertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sang kahuripan yang dimuliakan oleh Allah. Dalam pembahasan kali ini kita membahas tentang martabat 7, yaitu martabat ketuhanan, di mana Allah menurunkan martabatnya agar bisa dikenal sampai martabat ketuhanan, sampai insan kamil. Istilah ajaran martabat 7 tidak pernah dikenal pada masa Rasulullah. Beliau tidak mengajarkan secara khusus, saudaraku. Ajaran martabat 7 di dalam tasawuf merupakan perkembangan dari ilmu tauhid yang diajarkan oleh Rasulullah. Kedudukan ilmu ini sama halnya dengan mempelajari ilmu fikih, usul fikih, filsafat, ilmu dirayah, hadis, riwayat hadis, ilmu Al-Quran, dan ilmu tafsir atau ilmu-ilmu ini tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah secara khusus. Akan tetapi ilmu ini merupakan pembahasan yang mengacu kepada dasar yang telah diajarkan oleh Rasulullah, saudaraku. Ada beberapa hal yang menyebabkan ilmu-ilmu ini muncul. Hadis Rasulullah yang merupakan qauli atau ucapan, fi'il atau perbuatan, dan takriri atau ketepatan ditulis oleh para periwayat hadis secara sederhana sehingga tidak semua orang mampu mengerti kedalamannya, saudaraku ya. Dengan bahasa yang digunakan oleh Rasulullah, banyak di antara sahabat yang bukan orang asli Arab setempat tidak mengerti maksudnya. Hal ini disebabkan gaya bahasa yang disampaikan terlalu tinggi. Balaghahnya biasanya sering menggunakan bahasa perumpamaan yang terasa sulit bagi kita untuk mengerti. Akan tetapi pada saat itu para sahabat boleh langsung bertanya kepada Rasulullah apabila ada kalimat yang tidak boleh dipahami, yaitu martabat ahadiyat. Martabat ahadiyat yaitu ta'yun dan itlaq. Ialah tahap yang belum mengenal individu. Inilah martabat yang tersembunyi atau kosong, karena belum ada ide-ide namanya zat mutlak, hakikatnya ketuhanan. Tak seorang pun dapat meraihnya, bahkan nabi-nabi dan para wali-wali pun tidak. Para malaikat yang berdiri dekat Allah tidak dapat meraih hakikat yang maha luhur. Tak seorang pun yang mengetahui atau merasakan hakikatnya. Sifat-sifat yang dinama-nama belum ada, dan nama-nama itu belum ada. Sebuah manifestasi yang jelas pun belum ada. Hanya dialah yang ada, dan namanya ialah wujud makal atau hakikat, segala hakikat. Adanya ialah kesepian atau kekosongan. Kosong tapi ada. Siapakah gerangan yang tahu akan hal keadaan ini? Di antara semua martabat, tak ada satupun yang melebihi martabat ini yang bernama ahadiyat. Ya, semua martabat lainnya berada di bawahnya. Inilah yang disebut yaitu jasad sunyo luri, masih uwang-uwung sepi, kosong. Kalau orang Jawa bilang galie kangkung, susue angin, atau disuruh mencari telapaknya kuntul yang terbang atau kuntul yang mabur.
Nah, di sini masih kosong, belum ada apa-apa. Yang ada cuman akunya Allah saja. Bahkan nama Allah pun belum ada karena belum ada yang menyebut. Ya. Selamanya di dalam keadaan itu hakikatnya zat mutlak yang qadim. Maksudnya apa? Sejatinya zat yang paling utama, yaitu zat atma menjadi wujudnya alam ahadiyat ini. Lalu yang kedua, martabat takyun awal atau awal kenyataan. Pada tahap wahdah ini merupakan, ini mulailah individu. Inilah kenyataannya Muhammad yang tersembunyi di dalam rahasia Tuhan, di dalam cara-cara berada zatnya, di dalam cara berada zatnya. Semua kenyataan belum terpisah antara yang satu dengan yang lainnya, karena masih terikat satu sama lain. Dalam cara-cara berada itu antara ide yang satu belum ada perbedaan dengan ide yang lain, karena masih tersembunyi di dalam wahdat. Ya, mereka masih terkumpul di dalam kenyataan Nur Muhammad yang merupakan awal pemancaran cara-cara berada hakikat sejati. Yang dinamakan wahdat ialah hakikatnya Muhammad. Semua hakikat masih berkumpul pada martabat wahdah ini dan belum terpisah-pisah. Martabat wahdah ini dapat diibaratkan dengan sebutir biji, batang, cabang dan daun-daunnya masih tersembunyi di dalam biji itu dan belum terpisah-pisah, gitu saudaraku ya. Batang, cabang dan daun-daun melambangkan engkau, aku, mereka, sedangkan bijinya tunggal yaitu wahdat. Masih ada perumpamaan lain yaitu tinta dalam wadahnya seumpama. Semuanya huruf terkumpul di dalam tinta itu. Huruf yang satu belum dibedakan dari huruf lain. Demikian juga dalam wahdah semua huruf belum terpisah-pisah, ya. Jadi akan dari tinta inilah segala sesuatu itu terjadi. Gambar rumah, gambar gunung, gambar manusia, batu, angin, dan bentuk lainnya. Dan tinta itu bukanlah yang menulis, ya. Tinta itu bukanlah yang menulis, akan tetapi dialah yang menggerakkan, yang hidup, yang kuasa, yang gagah. Dengan demikian muncullah sifat-sifat siapa yang menggoreskan tinta itu. Makanya Islam menyempurnakan dengan langsung kepada Zatullah, tidak berhenti kepada sifatnya, yaitu dengan menafikan atau mengabaikan segala sesuatu kecuali Allah. Jelas dengan tegas bahwa Allah mengarahkan kita untuk menyembah zatnya, bukan namanya, bukan sifatnya. Islam tidak mengenal perantara seperti tercantum dalam surat Al-An'am 78, yang artinya sesungguhnya aku hadapkan diriku ke wajah zat yang maha mencipta langit dan bumi dengan lurus, dan aku bukanlah termasuk orang-orang yang mempersekutukan Tuhan. Tidak melalui perantara siapapun. Nah, di sini adalah perwujudan Nur Muhammad itu. Ya, maksudnya cahaya yang terpuji berada di daerah Sidratul Yakin. Itu hakikatnya cahaya merupakan tanda zat yang berada di nukat ghaib. Ya, sebagai sifat adna menjadi wujudnya alam wahdat. Lalu yang ketiga yaitu takyun wahidiyat, yaitu kesatuan yang mengandung kejamakan. Tiap-tiap bagian telah jelas batas-batasnya sebagai hakikat manusia, ibarat ilmu Tuhan terhadap segala sesuatu secara terperinci. Sebahagian terpisah dengan lain. Ketika martabat tersebut bersifat batin dan
ilahi terjadi semenjak dari kodim. Urutan kejadian dari ketiganya bersifat akal, ya, bukan perbedaan zaman. Dari ketiga martabat batin muncullah 4, yaitu martabat lahir. Ya, di situ tadi dibilang martabat wahidiyat. Apa itu maksudnya? Mikrojul kayai, yaitu kacawi rangi, diceritakan dari hadis berada di depan Nur Muhammad itu hakikatnya yang diakui rasanya dat sebagai namanya Adna yang menjadi alam wahidiyah. Gitu saudaraku ya. Lalu keempat, martabat alam arwah merupakan aspek, yaitu lahir yang masih dalam bentuk mujarab dan murni. Maksudnya apa? Itulah roh idhobi. Artinya nyawa yang bening jernih diceritakan di hadis asal dari Nur Muhammad sebagai hakikat sukma, diakui atau dianggap itu keadaannya dat sebagai af'al adna menjadi wujudnya alam arwah. Itu saudaraku ya. Turun lagi martabatnya jadi alam mitsal, ibarat sesuatu yang telah tersusun dari bagian-bagian tetapi masih bersifat halus, tidak dapat dipisah-pisahkan. Karena apa? Di situ seperti dian tanpa api, diceritakan dalam hadis berwarna ya cemlorot atau mencorong gemerlapan. Disitulah keadaannya Nur Muhammad serta tempat berkumpulnya para ruh itu hakikatnya pengangan-angan kita. Ya, diakui ini menjadi wewayangan dat, menjadi lingkungannya dat, menjadi wujudnya alam misal. Sampai sebegitunya Allah mengatur yang ada pada diri insan agar diri Allah itu dikenal. Lalu menurunkan martabatnya yaitu yang keenam, yaitu alam ajzam, yakni ibarat sesuatu. Ajzam itu maksudnya tubuh, yakni ibarat sesuatu dalam keadaan tersusun secara material, telah menerima pemisahan dan dapat dibagi-bagi, yaitu telah terukur tebal tipisnya saudaraku. Jadi perwujudannya apa? Yaitu darah. Maksudnya diceritakan dalam hadis mempunyai sinar monco warna atau beraneka ragam, beraneka warna. Itulah hakikatnya budi diakui menjadi kemolekannya zat atau perhiasannya zat sebagai gelarnya atma menjadi wujud alam ajzam atau tubuh kita itu. Setelah tercapai yaitu yang terakhir martabat insan, mencakup segala martabat tadi sehingga dalam manusia terkumpul 3 martabat sifat yang sifatnya batin dan 3 sifat dohir atau lahir. Ya disitulah wujudnya apa? 7 itu hijab, dinamai dinding jalan. Maksudnya apa? Warna yang agung dalam ceritakan hadis keluar dari mata yang maneka warna, banyak warna. Pada waktu angan-angan itu menimbulkan apa? Uruh, kukus, banyu. Itu hakikatnya jasad, diakui warnanya zat menjadi alam insan kamil. Gitu saudaraku ya. Ketentuan dalam ijma' qiyas mengenai hijab tersebut, dinding jalan mempunyai 3 pangkat. Ya. Pangkatnya apa? Uruh, kukus, dan banyu. Itu uruh, kukus ataupun api. Nah, kalau kita perhatikan ajaran martabat 7 pada dasarnya adalah mengungkap secara berurutan asal kejadian manusia ataupun alam semesta ini. Di dalam pengurutan Syekh Muhammad Ibnu Fadhillah menempatkan zat sebagai hakikat dari segala sesuatu. Karena itu zat mempunyai
bagian ta'yun, tidak bisa dikenal hakikatnya, keadaannya tidak dikenal, menyebut karena segala persepsi tidak bisa menggambarkan keadaannya. Keadaan yang masih belum ada apa-apa digambarkan oleh Al-Quran sebagai orang yang pingsan. Suatu keadaan yang dialami oleh Nabi Musa alaihi salam. Ya saudaraku, jadi kesimpulannya di dalam ajaran tasawuf para sufi tidak wajib melalui martabat 7, tidak wajib, akan tetapi disarankan memiliki wawasan ketuhanan, baik agar kita tidak mudah taklid atau kagum atau gampang gumun ya, kepada orang yang menyelewengkan ajaran ini. Ajaran martabat 7 itu baik untuk pegangan atau referensi di dalam pelajaran menuju mencapai ma'rifatullah atau ketuhanan, di samping ilmu-ilmu yang lainnya sebagai pendukung. Sang kahuriban yang dimuliakan oleh Allah, kita kumpas tuntas lagi. Yang satu tadi yaitu alam ahadiyat, yaitu wujudnya la ilaha illallah, ru'yatullahi ta'ala fi dunya fi ainil qalbi, artinya melihat Allah di dunia dengan kolbu atau rasa. Al-hadis, hakikat alam akhirat adalah kolbu atau batin, intinya akal atau syahadat, kenyataannya cahaya, sumbernya rasa, kenyataannya ilmu tauhid. Dan sesungguhnya agama atau tauhid inilah agama kamu, agama yang satu, dan aku adalah Tuhanmu, maka bertakwalah kepadaku. Surat Al-Mu'minun 23 ayat 52. Maka ketika sampai pada sejatinya manusia atau insan kamil dan kembali pada kesempurnaan sejati, kamil mukamil, sehingga rasa dan cahaya yang murni menerangi serta menuntun pada kolbunya, yaitu tempatnya kembali berpulang. Itu penjelasan dari yang ke satu, yaitu alam ahadiyat, perwujudannya la ilaha illallah. Lalu yang kedua alam wahidiyat, ini perwujudannya Nur Muhammad. Hakikat Nur Muhammad adalah sifat yang berarti nafsu menjadikan alam semesta beserta isinya dalam tubuh dan bergerak karena Nur Muhammad. Kemudian syahadat itu menghidupkan, dan hidup itulah rasa. Makanya dibilang dalam diri manusia ada rasanya Allah. Hidup atau rasa inilah yang berada dalam kolbu atau jasad, bukanlah ruh. Menjadi satu kesatuan antara rasa dengan sifat, dan yang membedakan manusia dan makhluk lainnya adalah akal. Carilah kampung akhirat dengan alat yang telah kami anugerahkan kepadamu, dan janganlah kamu lupakan bagian duniamu, dan berbuatlah baik. Al-Quran Al-Qasas 28 ayat 77. Lalu selanjutnya dalam Al-Quran surat As-Sajdah 32 ayat 9, yang artinya, dan ia Muhammad jadikan bagi kamu pendengaran, penglihatan, dan rasa, tetapi sedikit sekali kamu bersyukur. Pengertian adalah Muhammad Majazi itu Ahmad bin Abdullah, Muhammad Harid itu Mim Ha Mim Dal, Muhammad Hakiki itu syahadat, Muhammad Hak itu Johar awal atau ruh. Aku jadikan ruh Muhammad dari cahayaku, aku dari Al-Haq, dan makhluk lain dari aku. Hadisnya begitu saudaraku. Lalu yang ketiga yaitu alam wahdat, yaitu asma. Nur Muhammad di alam wahidiyat menjadi hakikat asma, yang artinya kenyataan warna-warna cahaya.
Hakikat cahaya lahiriah ialah cahaya merah berwarna aji api, kenyataannya nafsu amarah. Cahaya kuning menjadi aji angin, kenyataannya nafsu sawiyah. Cahaya putih menjadi aji air, kenyataannya nafsu mutmainah. Cahaya hitam menjadi aji bumi, kenyataannya nafsu lawamah. Dan Nur Muhammad menjadi sejatinya urip atau sejatinya hidup. Hakikat cahaya batiniah ialah cahaya hijau menjadi alif, kenyataannya mim awal. Cahaya jingga menjadi huruf lam awal, kenyataannya ha. Cahaya bening menjadi huruf lam akhir, kenyataan mim akhir. Cahaya biru menjadi huruf ha, kenyataannya dal. Johar awal menjadi tasjid, kenyataannya syahadat. Tetapi kami jadikan wahyu itu cahaya yang kami tunjuki dengan dia siapa yang kami kehendaki di antara hamba-hamba kami. Al-Quran Surat Asy-Syura 42 ayat 52. Cahaya di atas cahaya. Allah akan memperlihatkan cahayanya kepada siapa saja yang ia kehendaki. Dan dia Allah membuat perumpamaan. Dan Allah maha mengetahui segala sesuatu. Al-Quran An-Nur 24 ayat 35. Dan selanjutnya saudaraku, sangka huripan yang dimuliakan oleh Allah. Yang keempat yaitu alam arwah. Alam arwah adalah cerminan hakikat warna cahaya asma. Warna cahaya asma itu diantaranya cahaya merah menjadi ajinya api, cahaya kuning menjadi ajinya angin, cahaya putih menjadi ajinya air, cahaya hitam menjadi ajinya bumi. Di dalam arwah cahaya asma menjadi aji, menjadikan alam semesta beserta isinya. Pancaran cahaya asma ke alam arwah melewati alam barzah yaitu alam dunia. Kemudian dari alam arwah menjadi sebagai berikut. Aji api menjadi panas alam dunia, kenyataannya sifat nafsu amarah. Aji angin menjadi hawa alam dunia, kenyataannya sifat nafsu sawiyah. Aji air menjadi dingin alam dunia, kenyataan sifat nafsu mutmainah. Aji bumi menjadi saripati tanah alam dunia, kenyataannya sifat nafsu lawamah. Dan bumi terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah, terciptanya alam semesta. Di alam azam inilah terjadinya lahiriah atau jasmani manusia yang asalnya dari aji. Diantaranya ajinya api menjadikan saripati api, jadilah darah daging manusia, membentuk sifat nafsu amarah yang menjadi pendengaran atau telinga. Ajinya angin menjadi saripati angin, jadilah otot sumsum lemak manusia, membentuk sifat nafsu sawiyah yang menjadi penglihatan atau mata. Ajinya air menjadi saripati air, jadilah urat tulang manusia, membentuk sifat nafsu mutmainah yang menjadikan penciuman atau hidung. Ajinya bumi, jadilah saripati tanah, jadilah kulit bulu manusia, membentuk sifat nafsu lawamah yang menjadi pengecap atau mulut, menjadi bentuk mim, ha, mim, dal atau huruf Muhammad. Artinya mim awal menjadikan kepala manusia, ha menjadikan dada manusia, mim akhir menjadikan pusar perut manusia, dal menjadi kaki manusia. Sesungguhnya telah kami ciptakan manusia dari saripati tanah. Kami jadikan saripati itu air mani. Surat Al-Mu'minun 23 ayat 12. Sang kahuripan yang dimuliakan oleh Allah. Lalu yang keenam yaitu alam mitsal manusia. Alam mitsal itu manusia. Setelah menjadi dalil mim, ha, mim, dal atau huruf Muhammad, maka pada alam mitsal lahir manusia seutuhnya, kemudian dengan akalnya harus digunakan untuk mengenal jati dirinya, mencari tentang keesaan Allah. Barang siapa yang mengenal dirinya,
maka ia mengetahui Tuhannya. Awaluddini ma'rifatullah ta'ala. Artinya awal beragama harus mengenal dulu Tuhannya. Melalui ilmu kemakrifatan atau tauhid, manusia mengenal Allah secara mengetahui asal dan hakikat dari penciptaannya serta hidupnya sendiri, harus sampai pada tingkat insan kamil. Dan kamu akan kembali menemuinya sebagaimana ia menciptakan pada mulanya atau bayi dalam kandungan. Surat Al-An'am 6 ayat 94. Manusia begitu lahir ke dunia, saat itu pula Nur Muhammad atau sifat nafsu dari hawa bumi masuk ke tubuh manusia untuk tubuh sejatinya bergerak dan bisa merasakan karena syahadat atau rasa atau sang rahasia. Jika Nur Muhammad itu lebih mendominasi manusia itu sendiri, maka sesungguhnya kebanyakan di antara manusia benar-benar ingkar akan pertemuan dengan Tuhannya. Surat Ar-Rum 3 ayat 8. Akan tetapi syahadat lebih mendominasi manusia itu sendiri, maka barang siapa mengharapkan pertemuan dengan Tuhannya atau Allah, maka waktu itu yang dijanjikan Tuhannya Allah akan tiba. Surat Al-Ahzab 33 ayat 21. Lalu yang terakhir saudaraku, alam insan kamil atau disebut manusia sempurna. Alam insan kamil, alam yang tingkatannya sampai pada hakikat Nur Muhammad. Inilah hakikat pengertian insan kamil, yaitu manusia yang sempurna yang dapat menyempurnakan dirinya sendiri. Artinya kembali ke asal, yaitu Nur Muhammad. Dan tidak sekedar menjalani ilmu kemakrifatan atau tauhid, akan tetapi harus sampai pada tahapan insan kamil. Karena pada tahapan insan kamil akan menemukan hakikat dari penciptaan yang hakikatnya secara lahiriah disimbolkan sebagai bayi, dan secara batiniah diartikan mim ha mim dal. Karena dengan kita mencapai tahapan insan kamil, inilah jaminan untuk dapat kembali berinkarnasi menjadi manusia seutuhnya. Akan tetapi kita harus dapat menjaga dan memelihara diri kita dalam insan kamil sampai akhir hayat saudaraku, agar tidak kesasar bergentayangan atau menitis reinkarnasi kepada hewan ataupun tumbuhan, yakni harus mati dalam Islam atau selamat. Dan ketika menjadi insan kamil, seharusnya dan seyogianya yaitu mencapai kamil mukamil atau kesempurnaan sejati. Kamil mukamil adalah kesempurnaan sejati, yaitu menyatunya Nur Muhammad atau sifat dengan syahadat atau rasa, sehingga kembali seperti awal mulanya. Dan itulah yang disebut mulih jati, mulih kajati, mulang atau ke asal, sempurna atau sakjroning hurip sejatining syahadat. Hanya menjadi satu nama, satu cerita yang artinya tidak ada reinkarnasi atau hisab, karena telah kembali pada asalnya, yaitu tauhidnya la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Akan tetapi ilmu serta rasanya kekal terus ada untuk membantu dan membimbing pada setiap insan yang mampu dan siap menjalankan serta mengamalkan ilmu kema'rifatullah. Sang kahuripan yang dimuliakan Allah, inilah martabat-martabat ketuhanan, agar Tuhan itu dikenal sampai menurunkan sampai 7 tingkatan sampai ujungnya insan kamil. Dan siapa insan kamil sebenarnya? Rahasianya Allah juga. Dalam tahapan syariat,
insan itu adalah hamba Allah. Dalam tarekat, insan itu cerminan atau bayangannya Allah. Dalam hakikat, insan itu tajalinya Allah. Dan dalam makrifat, insan itu ya Allah sendiri.